Saya sebelumnya berterima kasih kepada kita karena sudah memberikan nuansa yang berbeda di pendidikan anak usia dini, sehingga saya pun juga perlu banyak belajar Bapak Ibu dari kita. Saya awalnya dari SMP 1, tapi ditunjuk menjadi kasih PAUD. Awalnya saya berpikir ini saya tersesat. Ternyata setelah saya sering kesini, saya tersesat pada jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ingin saya sharing sedikit pengetahuan kami terkait urgensi pendidikan adab dan akhlak menurut sudut pandang neuroscience. Kita tahu semua bahwa adab itu adalah apabila kita berinteraksi dengan orang luar, yang ditekankan itu adalah adab, karena adab itu adalah cerminan kita bagaimana kita bersikap sopan, santun, ramah tamah kepada orang lain, kepada guru-guru ataupun kepada orang tua kita di rumah. Dan kenapa urgensi pendidikan adab dan akhlak ini penting disampaikan, bahwa ada sisi atau perspektif menurut pandangan neuroscience, adab yang dimunculkan sejak dini pada saat golden period yang kita ketahui adalah 1000 hari kehidupan pertama, yaitu dari sejak hamil sampai usia 2 tahun, kayak bunda sekalian. Jadi apabila pada saat golden period ini kita ajarkan adab terhadap anak-anak kita, itu nanti akan menumbuhkan rasa yang berbeda, hasil yang berbeda apabila kita mengajarkan adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi memang kita di sini semuanya insya Allah adalah muslim ya, dimana kita tahu bahwa adab itu memang ditempatkan sebelum ilmu atau di atas ilmu. Jadi perlu adanya pendidikan adab ini, sehingga nanti apabila disusun dengan pendidikan tentang ilmu pengetahuan, nantinya akan memberikan pengaruh yang positif atau yang baik terhadap anak dan muda sekalian. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Dari segi neuroscience, jadi memang ayah bunda, perkembangan otak anak itu perkembangannya dari atas ke bawah. Maksudnya apa? Jadi otak kita ini di belakang ada batang otak, lalu ada cerebrum atau otak besar, lalu ada otak kecil. Nah, kalau di neuroscience kita bisa tahu ya, ada yang namanya sistem limbik. Nah, sistem limbik itu ibaratnya sistem otak reptil. Jadi kalau misalnya tidak ada pendidikan adab, nah jadi anak-anak itu akan mengaktifkan otak-otak reptilnya. Seperti yang kita tahu, reptil itu agresif ya, sistem fight or flight. Jadi anak-anak itu akan mudah agresif, dia akan mudah marah, tidak bisa mengontrol emosi. Nah, selanjutnya yang akan berkembang itu adalah prefrontal cortex atau otak yang ada di depan sini, dan itu perkembangannya memang butuh waktu. Makanya kenapa pendidikan adab itu memang harus dibiasakan sejak dini, karena otak anak-anak itu butuh bantuan kita sebagai orang dewasa untuk mengembangkan prefrontal cortexnya yang ada di depan itu. Nah, pendidikan adab itu juga kan kita mengajarkan adab dan akhlak ya, pendidikan karakter yang itu butuh waktu dan proses yang panjang dan harus berulang-ulang. Nah, sedangkan otak itu dia memang suka sekali dengan hal-hal yang diulang-ulang, karena ada sistem neuron atau pengiriman sinyal yang kalau itu diulang-ulang dia akan semakin tebal. Nah, semakin tebal dan itu akan berkembang menjadi karakter anak nantinya. Makanya pendidikan adab itu sangat urgent ya. Nah, termasuk di kids kita ini memang kita sudah
menerapkan itu dalam kurikulumnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita sebentar. Di saat saya menerima undangan dari Bu Ina, di situ tertulis open house. Iya, saya nggak terbayang kegiatan apa yang dimaksud open house itu. Tapi paling tidak dengan ada kata-kata seperti itu, saya mempunyai kesimpulan di sini ini ada juga filosofnya. Seorang yang senang berfilsafat, nggak tahu apakah Bu Ina atau Dokter Lutfinya yang berfilsafat ini. Karena kalau mencantumkan open house itu adalah sebagai dasar bahwasanya pendidikan itu sepanjang masa, sepanjang hayat. Jadi kampus ini terbuka sampai kapanpun, siapapun mau belajar di sini terbuka. Jadi tidak ada istilah wisuda, nggak ada. Wisuda kalau bahasa Jawanya wisuda, selesai. Tapi open house ini selamanya akan terbuka. Nah, jadi saya, ini kegiatan apa? Nggak taunya saya disuruh jadi narasumber duduk di sini. Terima kasih, ini cuma surprise yang luar biasa. Tapi saya terus terang Bapak Ibu dengan Bu Ina, saya pertama kali banyak panjang lebar berbicara dengan Bu Ina pada saat Bu Ina sebagai pemenang keempat kalau nggak salah ya di Jakarta ya. Kita membuat video bareng di sana, kita banyak cerita dengan Bu Ina. Satu, kurikulum yang melekat di sini dasarnya apa? Saya tanya sama Bu Ina, Bu, dasarnya apa Bu? Anak-anak diberikan kurikulum seperti ini. Saya masih ingat, dasarnya adalah CCTV katanya. Bener Bu ya? CCTV itu bagaimana filosofnya? Jadi anak-anak itu dibiarkan untuk merekam apa yang didapat di sini, direkam oleh anak-anak. Nah, di saat CCTV menjadi alat bukti, maka CCTV itu diputar kembali. Katanya Bina, apa yang didapat di sekolah ini, di kampus ini, nantinya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Benar Bu ya? Iya, itu saya masih ingat sampai sekarang. Dan kita harus mengakui Bapak Ibu, salah satu kampus PAUD yang menghilangkan kalistung secara nasional ya. Di sini tempatnya tidak ada kalistung di sini. Di sini memberikan kurikulum bermain dan bermakna. Bukan belajar dan bermain, tetapi bermain dan bermakna. Ini adanya di kampus ini. Sehingga testimoni yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu benar adanya. Di sini anak tidak pernah merasa bosan untuk belajar. Namanya saja sudah second home katanya Wina itu. Ini adalah rumah kedua. Nah, kalau rumah kedua berarti mengasuhnya sama dengan di rumah. Sehingga, oh iya, ini open house. Berarti open house terbuka sama siapapun. Karena ini adalah rumah kedua untuk anak-anak kita. Oh iya, kata saya. Ini kayaknya ada pengembangan lagi, ada sebuah inovasi lagi yang akan dikembangkan oleh KIT kita. Bagaimana ke depan KIT kita ini membuat sekolah ini, PAUD ini benar-benar beda. Saya harap nanti bukan lingkup Sumeneb, tetapi lingkup nasional. Bapak Ibu ketahui, Bu Ina sekarang sebagai rujukan nasional. Beliaunya nggak membuka. Jadi beliau itu adalah sebuah narasumber nasional Bapak Ibu. Jadi kalau mengundang Bu Ina di sini mahal. Jadi kurikulum yang dikembangkan di sini saya sangat mendukung sekali. Karena sesuai dengan pendekatan saat ini, memang yang namanya PAUD itu bermain, bermakna, belajar. Bermain, belajar, bermakna. Bukan belajar yang terlebih dahulu pada anak PAUD, tetapi bermain, belajar, bermakna. Jadi silahkan kurikulumnya nanti dikembangkan lagi, karena saya yakin kurikulum yang terus disempurnakan dengan pendekatan-pendekatan yang tepat ini akan membentuk sekolah yang mempunyai karakter yang tidak bisa disandingkan dengan yang lain. Mungkin yang lain bisa meniru di sini, tetapi inovasi
kreativitas tentang dunia pendidikan PAUD, Bapak Ibu benar tepat anaknya sudah berada di sini. Sekian, terima kasih. Pertama, saya belakangan dari Pak Supi. Saya ke pengawas SMP, Pak Supi sudah mendalami dunia PAUD. Saya ke pengawas SMP dulu 2 tahun, karena memang basicnya saya dan Mas Supi itu sama-sama SMP. Ya 2024 saya mencoba untuk membantu dinas pendidikan bidang keguruannya, untuk sisi keguruannya tapi di bidangnya PAUD, sehingga saya itu lebih banyak sering komunikasi dengan Pak Supi dan kawan-kawan di PAUD. Pertama begini, saya sering kali, karena memang saya itu dari awal itu paling senang dari pendidikan. Dulu sebenarnya pengen seperti Mas Naufir, masuk di Fakultas Hukum di salah satu pendidikan di Pamekasan itu, tapi karena orang tua ya maklum, orang tua saya desa petani, tidak ngerti pendidikan. Cuma beliau almarhum ayah itu, bapak itu bilang saya lebih berat mundur jadi guru, padahal masuk Fakultas Hukum Mas Naufir. Ini akhirnya saya banding setir, karena akhirnya atas dorongan itu saya ke pendidikan. Melihat sebuah sekolah, saya tidak jauh-jauh, karena mungkin kalau Mas Supi lebih lihat dari kurikulumnya, saya lihat dari gurunya. Guru itu, sekolah itu ada pimpinan. Jadi kalau saya datang ke sekolah, yang saya lihat, yang saya ajak komunikasi dulu, yang saya nilai itu kepala sekolah. Saya ke kids kita itu kalau tidak salah ketika saya main itu Bu, yang ada kegiatan teman-teman di sini tuh. Di luar ada kegiatan yang baru YPM untuk kepala sekolah, saya ngobrol dengan Bu Safarina di dalam. Saya pengen tahu kepala sekolahnya ini kayak apa. Karena tidak mungkin sebuah perahu, sebuah kapal itu bisa terbang dengan baik kalau pilotnya tidak bagus. Nah, kodenya tidak benar. Kan logika sederhananya seperti itu. Jadi kalau saya datang ke sekolah, mesti saya ngetes, ngecek kepala sekolahnya modelnya kayak apa itu. Dan jujur di Sumeneb itu kepala sekolah, saya cek dari atas dulu. Tidak semua sekolah yang satu punya misi yang jelas tentang sekolahnya mau dibawa kemana. Alhamdulillahnya kalau Bu Safarina itu sudah ngerti. Saya kan senang konsep-konsepnya Pak Munif Khotib, senang konsepnya Howard Gardner itu. Saya sentil sedikit nyambung. Oh ini beda ini. Saya jadi makanya hari ini saya datang kemarin, bahkan ketika diundang saya repot, bahkan saya bilang, saya coba Bu Safarina itu, kayaknya saya tidak hadir ya Bu besok Bu, saya tidak bisa ngomong. Satu, kenapa? Kalau sudah model kepala sekolahnya sudah seperti itu, yakin turunannya ke gurunya akan sama. Tepuk tangan dulu untuk kids kita. Ini yang repot kan nanti kalau kepala sekolah nggak tahu perahunya mau dibawa kemana, pesawatnya mau nanti itu kan yang repot. Makanya kalau tadi ditanyakan itu kayak apa sebuah program, ya saya nggak usah jawab. Kalau perlu seandainya yang tanya orang luar, saya bilang aja sudah, tanya ke kids kita di sana, coba ada yang di sana. Saya bilang seperti itu. Makanya saya datang, saya repot kalau datang ke kids kita, mau ngajari orang sudah tahu kan repot. Konsepnya sudah jelas, dari sisi kurikulumnya tadi Pak Supi sudah ya, SDM-nya sudah kayak gitu, ya repot. Mau bilang apa ya repot. Intinya saya sudah melihat bahwa sosok kepala sekolahnya, pimpinannya sudah itu, dan saya yakin turunnya sudah kayak gitu. Karena mohon maaf, pendidikan PAUD itu, nah ini Pak Supi juga sudah paham banget karena lebih awal dari saya. Yang saya lihat 2 tahun itu tidak semua kepala PAUD entah TK maupun KB yang ngerti tentang itu. Makanya ketika saya baca tema hari ini, jujur kita diajak untuk menjadi menjadi anak. Minimal hari ini kita jadi anak, tapi paling tidak selanjutnya. Kenapa? Kalau dari sisi keguruan, dari sisi ketenagaan, satu, ini mungkin yang perlu diingat oleh kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, bahwa anak itu tidak usah diajari, dia pintar niru. Maka hati-hatilah Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, kita semua yang dewasa, hati-hati. CCTV yang bahasanya Pak Supi tadi itu jelas sudah bisa merekam, kita orang tua hati-hati. Kalau kemudian katanya Pak Ki Hajar Dewantoro itu ingat sosok Budonya itu harus jangan
Jangan kemudian kita berharap anak-anak kita itu sholatnya tepat waktu kalau kita hanya tahu ayo nak sholat nak, ya nggak bisa. Nggak bisa, ayo sholat. Nah, tapi kalau ayo bareng ayah, bareng bunda, ayo kita sholat bersama. Insya Allah seperti itu yang lebih bagus. Dan itu yang akan lebih mudah. Ya kalau nak sholat nak, ya. Atau kita berharap anak-anak kita itu tidak kecanduan HP. Ayah bundanya kayak apa? Dibatasi juga nggak pegang HP-nya? Ya, kalau ayah tuanya pegang HP-nya non-stop 24 jam, nggak usah mimpi anak-anaknya itu jadi nggak kecanduan HP. Dijamin. Saya enggak, itu yang penting saya pikir. Saya dari sudut keguruan, dari sudut ketenagaan melihat memotret kita, insya Allah, dan saya rekomendasikan kalau kids kita guru-gurunya dan kepala sekolahnya sudah oke. Masya Allah. Jadi kalau orang tua bapak ibu itu dia minta tolong ke kids kita untuk anak-anaknya dibantu, itu sudah salah satu yang Bapak Ibu sudah menapaki jalan yang sudah benar. Mudah-mudahan cita-cita dan harapan ayah bunda terhadap putra-putranya bersama kids kita akan senantiasa bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Kak Yus ya, terima kasih Bu Hina. Jadi mohon maaf ketika saya balik lagi ke Sumeneb. Zafran anak pertama saya kan awalnya semenjak kecil di Malang, Bu. Karena saya profesinya adalah dosen di salah satu kampus negeri di Kota Malang. Ketika Covid memutuskan balik ke daerah, resign dari PNS. Karena bagi saya PNS tidak menyenangkan. Pagi-pagi harus masuk kantor. Jadi pulang ke Sumeneb, cari sekolah yang pas, cari di Sumeneb yang memang rekomendasi untuk sekolah anak. Ternyata ketemunya di kids kita, karena saya pribadi melihat kids kita ini juga saya ikut belajar, karena setiap ada kata-kata di kids kita ini saya baca, ada Universitas Pangkuan, jadi memang buat menarik. Dari saking sukanya saya ke kita itu tidak hanya menyekolahkan anak, tapi bagaimana saya bisa memiliki kita. Caranya gimana? Saya sering curhat ke istri, gimana caranya ya? Apa bisa nggak diakuisisi kita ini? Boleh Pak. Kalau bisa dibeli nggak apa-apa, saya beli. Itu guyonan saya, karena konsepnya luar biasa nih. Saya di Malang itu dulu sering nganter anaknya dosen saya ke Sabilillah, ke Permata Iman, yang itu sekolah-sekolah bonafit yang tiap bulannya sekelas PAUD aja bayar 5 juta. Ini kan luar biasa. Dikit kita murah, tidak murahan tapi luar biasa. Ini sangat menarik karena lingkungan saya dulu adalah di dunia akademik, sampai hari ini tetap berlanjut. Bahkan saya punya cita-cita punya sekolah juga, Bu. Nanti mungkin sedikit banyak mencipta dari kita. Jangan dijiplak. Karena luar biasa ini, apa ya, mengajarkan karakter. Di dalamnya ada karakter ya. Tadi sempat tanya ke Pak Supi, minta syarat-syarat mendirikan sekolah PAUD apa saja. Karena nggak ada di Sumeneb sekolah yang seperti kita, karena mengajarkan tentang karakter, terus anak biar mandiri, biarin anak-anak mau lari, mau loncat-loncat dibiarin aja, nggak apa-apa. Tapi justru itu membangun karakter, membangun tanggung jawab. Anak saya hal-hal sederhana ketika adzan itu ngajak sholat tanpa disuruh gitu. Hal sederhana juga ketika mamanya masak ikut membantu masak. Ini kan jarang ditemukan di sekolah-sekolah lain. Kita tidak butuh sekarang hanya pintar menghafal, tapi bagaimana dia gelisah ketika melihat sesuatu di sekitarnya. Ada orang butuh bantuan, dia sigap. Ini kan yang dibutuhkan untuk saat ini. Tapi bagaimana kita ke depannya, terus Bunda Ina ini 11 profesor sebenarnya. Kebetulan saya dengan Kak Seto akrab, dia Bunda Ina
sempat konsultasi bagaimana mendirikan sekolah ramah anak, karena tahu sendiri Bapak Ibu sekarang level-level sekolah bahkan pendidikan yang memberikan contoh yang kekerasan seksual ya, ini tentu kita gelisah ya, kenapa terjadi. Bisa saja pendidikan karakter sejak PAUD tidak matang, mereka mudah dicekoki tentang doktrin-doktrin yang tidak benar, bentuk agama. Tapi bagaimana nanti kita ini bisa kolaborasi gitu ya, terus menjadi patron tingkat PAUD di Sumeneb ya, Pak Supi, terus dikembangkan seperti apa nanti ke depannya. Mungkin perlu perluasan lahan. terlambat Biar terus karena saya terharu Ibu tadi memikirkan 25 tahun yang akan datang, biar negara kita ini dilahirkan orang-orang hebat ya, bertanggung jawab, karena sekarang krisis moral, krisis ya akhlak, terutama tentang kejujuran. Karena ngeri ya melihat informasi-informasi sekarang, korupsi itu ternyata penyakit yang tidak ada obatnya, tidak stadium 4. Bagaimana pendidikan anak ini menjadi pendidikan anak yang berkarakter, yang jujur. Dari awal niat saya memang untuk mendidik anak-anak saya, karena saya dianugerahi banyak anak, 8 orang. Jadi saya bilang ke suami saya waktu itu, Pak, kau nak sekolahan yang menyenangkan, kok PR terus saya akhirnya, bapaknya bilang, ya wes gawe dewe, lu dewe kan duit, ya dewe dong lagi. Terus saya akhirnya saya pindahin kasur anak-anak saya kosongin jadi kelas semuanya. Anak-anak saya protes gitu. Jadi pertama kali ini jadi sekolah, anak saya tantrum semua. Dia bilang itu mainan saya, itu kamar saya, itu sepeda saya, ini rumah saya, kenapa harus banyak orang di sini dan sebagainya. Tapi saya tetap meyakinkan mereka bahwa kalian harus berbagi. Pendidikan yang baik harus dinikmati oleh banyak orang, bukan kalian saja. Jadi saya waktu itu sama anak-anak sepakat, ini anak-anak saya semua yang menjadi asisten saya sekarang. Jadi saya memang ingin berniat untuk berkontribusi meskipun sedikit kepada negara ini, supaya nanti 25 tahun yang akan datang negara ini diisi oleh orang-orang yang beradab, yang berakhlak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami terus membuktikan eksistensi kita, membuktikan seperti apa 9 pilar karakter ini. Jadi bagaimana ini, saya terus mengikuti lomba, mengikuti kompetisi. Seperti apa? Saya ingin memiliki legitimasi, bukan untuk sekedar kepuasan semata, tapi saya ingin meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah baik. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya terus mengikuti program, dan ini saya pajang di sini anti korupsi. Jadi saya ikut setiap perlombaan setiap tahun, dan alhamdulillah 2 tahun berturut-turut juara nasional, bukan hanya juara provinsi, Pak. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu, Pak, jangan ragu, Pak. Saya dan keluarga memang berkomitmen. Kita bisa lihat Kak Raisya tumbuh besar membantu Mama, Dokter Aulia tumbuh besar membantu Mama. Jadi Mama nggak usah bayar konsultan mahal-mahal, ya kan? Kita, ya kan? Dia jago di dokumentasi, Mama nggak usah bayar dokumentasi, cukuplah begini. Tapi kita benar-benar memberikan warna, memberikan seperti yang Bapak Supi katakan tadi, itu cukup buat kita. Yang penting pengakuan dari Allah ya, daripada pengakuan dari manusia. Ini Bapak yang selama ini setia ya, dalam suka dan duka. Apapun yang Mama butuhkan, Pak, aku menaiki ono acara tapi kan duit-duit, ya apa ya, aku tak ngambil, aku tak boleh ambilan, aku tak boleh selangan, muka aku tangan dulu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertolongan Allah bertubi-tubi sampai hari ini. Ya, meskipun ada kendala setelah COVID, ya kita sempat mengalami guncangan, tapi alhamdulillah mudah-mudahan orang tua yang hadir pada hari ini benar-benar meyakinkan hati kita bahwa ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di masa fondasi. Gitu. Terima kasih Kak Raisya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh para sejawat, para dokter, bahwa memang fungsi otak kita itu luar biasa. Ya, jadi semakin sering dipakai maka semakin tebal dia lapisan korteknya itu. Nah, ketika anak-anak kita karakternya diasah, diasuh sejak dini, maka insya Allah kualitas otaknya, kualitas ototnya itu semakin luar biasa. Ya. Jadi sama seperti nge-gym. Saya dulu juga biasa nge-gym, makanya gede. Jadi sama seperti otot tangan kita itu, semakin kita pakai untuk narik beban yang ini, semakin hari ditambah, maka ototnya akan semakin besar. Nah, begitupun karakter, ya. Jadi adab, akhlak itu ditempa sedikit demi sedikit, seperti yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau tadi sudah mengutip salah satu falsafah dari Ki Hajar, ing ngarso sing tulodo ing madya bangun karso tuturi handayani. Hafal saya Pak ya. Hafal betul. Ing ngarso, kalau di depan jadilah teladan. Ing madya bangun karso, ketika di tengah harus menjadi motivator. Ya, tuturi handayani. Nah, dari belakang semakin mendorong, bukan malah sebaliknya. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, kun imaman muto'an atau makmuman muti'an walatakun sadisan yazu'an. Kalau di depan harus jadi pemimpin yang bisa dicontoh, kalau di belakang harus jadi makmum yang patuh, jangan jadi yang ketiga. Diajak maju nggak mau, ditaruh di belakang jegal terus. Nah, jadi tuturi handayani. Dan untuk mencapai itu semua ada satu falsafah yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantoro yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ina dan para narasumber yang lain, juga oleh para orang tua, para wali murid. Ya, jadi anak-anak yang ada di kids kita ini dibiarkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya, bukan menjadi dewasa mini, ya, tapi betul-betul anak yang tumbuh sesuai dengan tahapan usia dan perkembangannya. Apa kata Ki Hajar Dewantoro? Kita semua pernah makan nasi bebek, Pak? Penyuka nasi bebek atau ayam? Semuanya suka ya? Kata Ki Hajar Dewantoro, bebek mateng soko awake dhewe. Itu falsafahnya Ki Hajar. Jadi apa? Biarkan timbulnya rasa manis, timbulnya sedap itu semua muncul. Jadi sama seperti diungkep. Apa diungkep itu? Dimarinasi ya. Jadi dimarinasi itu kan untuk mengeluarkan semua aroma dan sebagainya. Nah, itu kata Ki Hajar Dewantoro, bebek mateng soko awake dhewe. Nah, anak-anak kita insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang bukan hanya sekedar jenius otaknya, tapi juga cemerlang imannya dan akhlaknya. Dan itu semua insya Allah bisa kita dapatkan di kids kita dengan izin dan pertolongan Allah.